Kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Dan hari ini temanya adalah lulus ujian iman. Mari kita membaca Daniel pasal 1 ayat ke-15 sampai 21. Bersama-sama demikian firman Tuhan. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudaraku, suatu kali ada seorang mahasiswa China ingin sekolah di Amerika. Di sebuah universitas yang terkenal. Anak ini cerdas sekali. Ujian-ujian yang dijalani secara tertulis, semua lulus dengan baik. Penguji tidak menemukan satupun kesalahan dia. Dan penguji itu memang sengaja agak tanda kutip diskriminatif ingin menjatuhkan mahasiswa China ini. Tapi gak bisa, gak temu satupun. Lalu tes terakhir adalah tes wawancara. Waktu wawancara itu si penguji berkata, sekarang tes yang terakhir. Silakan kamu pilih. Kamu mau satu pertanyaan yang paling sulit atau 10 pertanyaan yang gampang. Lalu mahasiswa itu berpikir, dia bilang, saya mau satu pertanyaan yang sulit. Dalam hati si penguji bilang, nah kena loh. Bener ya? Ya. Lalu dia tanya, apa yang duluan? Siang atau malam? Wah, kaget juga itu mahasiswa. Mendengar pertanyaan sulit itu. Mana yang duluan ya, siang atau malam? Lalu mahasiswa itu berkata, dengan tenang dia bilang, siang Pak. Lalu penguji bilang, kenapa demikian? Mahasiswa itu tersenyum, dia katakan, Pak, sorry ya kamu sudah janji. Cuma satu pertanyaan yang sulit, gak ada pertanyaan lain. Singkat cerita, dia diterima di universitas itu. Saudaraku, ini adalah contoh. Sebuah ujian yang dijalani oleh seorang mahasiswa, dia lulus dengan baik walaupun agak tricky untuk masuk ke universitas. Hari ini sebagai orang-orang Kristen, kita menjalani ujian yang gak pernah selesai, masih ada di dunia. Ini hanya ujian tes masuk, habis itu dia lulus sudah. Tapi di bumi ini ketika saudara masih bernafas, ketika saudara dan saya masih hidup, kita akan menjalani dan menghadapi ujian yang tidak pernah selesai sampai nafas penghabisan. Inilah yang disebut dengan ujian iman. Saya yakin kalau berbicara ujian, kita semua ingin lulus bukan? Lulus dengan baik. Dengan gemilang.
Dan hari ini kita mau belajar dari Daniel dan kawan-kawan yang menghadapi ujian iman itu. Dan mereka didapati lulus dengan gemilang, dengan sangat baik. Nah, hari ini ada 2 pelajaran yang akan kita belajar dari mereka. Bagaimana menjadi seorang yang bisa lulus ujian dengan sukses. Yang pertama, jalani dengan berani dan optimis. Nah, di bagian sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar di perikop yang lalu, bahwa Daniel dan kawan-kawan menantang si penjenang. Oke, kami tidak mau makan makanan dari meja raja. Tentu dia gak bilang itu najis, itu cemar di hadapan Tuhan. Dia gak bilang sih. Kasih saja kami sayur dan air. Tes 10 hari. Jadi ujian pertama. Lihat apakah kami lebih sehat dan lebih baik dari pemuda-pemuda lainnya. Nah saudara, ujian ini tidak mudah. 10 hari membuktikan lebih sehat, lebih gemuk, lebih baik dari yang lain. Hanya makan sayur dan air. Gak mudah. Tapi Daniel dan kawan-kawan berani menjalaninya. Ini berani dan optimis. Mereka yakin bahwa 10 hari nanti mereka pasti akan lebih sehat, lebih kuat, dan lebih baik penampilannya dibanding anak-anak muda yang lain. Mereka gak ragu, mereka gak khawatir, mereka gak takut-takut. Berpikir-pikir, gimana kalau nanti lebih kurus, gimana kalau nanti sakit, gimana kalau enggak. Itu dibuang jauh-jauh dalam pikiran mereka. Pikiran yang optimis artinya tidak ada yang negatif. Tidak ada curiga sama sekali. Yakin. Ya. Mereka juga enggak, ya kayak orang pesimis sebaliknya itu lemah. Ya. Aduh kita minum air doang ya, sama makan sayur gimana, pasti lemes dong. Mereka enggak pikir itu. Pikirannya optimis, yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati dan memberi kekuatan. Itu loh berani dan optimis. Ketika saudara diizinkan menjalani ujian, ingat kuncinya adalah berani menghadapinya dan optimis. Maka kamu kuat. Nah itu terbukti setelah 10 hari, ternyata Daniel dan kawan-kawan benar. Lebih kuat, lebih sehat, lebih cakep, lebih gemuk. Nah, saudara yang suka makan sayur yang pikir gak bisa gemuk ya. Bisa juga saudara. Jadi gemuk. Ayat 15 itu mengatakan. Ini menunjukkan mereka lulus ujian tahap pertama. Jadi penjenang senang. Waduh benar ini. Jadi permintaan mereka dilanjutkan. Dikatakan dilanjutkan. Ya. Diteruskan. Berapa lama? Ya sampai program dari Nebukadnezar itu selesai. Sekitar 3 tahun. Jadi sudah gak ada masalah. Tiap kali penjenang menyingkirkan makanan dari raja, minuman dari raja. Diganti dengan air dan sayur. Seterusnya. Ya. Nah ayat 17a berkata bahwa selain itu Tuhan mengaruniakan mereka pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ini menunjukkan apa? Mereka bukan saja sehat secara fisik, secara penampakan, tapi juga mereka tambah cerdas. Karena Tuhan memberikan kepintaran itu. Berbagai ilmu menunjuk kepada semua ilmu pengetahuan pada zaman itu. Ya, mulai dari sains, ilmu kedokteran, ilmu penglihatan, ilmu mimpi. Bahkan Daniel khusus dapat karunia menafsirkan mimpi. Ini penting untuk nanti menerima nubuat Tuhan. Ini penting nanti untuk melayani di negara Babel. Saudara, saya ingin saudara mencatat ya, bahwa bukan karena makan sayur dan minum air
yang membuat mereka itu sehat, kuat, dan pintar. Bukan. Saudara jangan salah sangka bahwa makan sayur dan minum air itu lebih baik dari orang yang makan daging dan minum anggur. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan vegetarian. Belum. Gak pernah. Jadi saudara pikir, nah ini Alkitab betul nih orang yang vegetarian. Makanya lu makan daging sih, makanya lu kelihatan dablek gitu ya. Bukan. Saudara, bukan itu yang diajarkan Alkitab di sini, bukan. Di sini poinnya bukan bahwa vegetarian makan air dan sayur lebih baik dari makan daging dan minum anggur, bukan. Tapi poinnya di sini adalah bahwa keberhasilan dari Daniel dan kawan-kawan adalah mereka takut akan Tuhan. Dan tidak mau mencemarkan hidup mereka secara jasmani dan rohani. Itu loh. Takut akan Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Itu kunci suksesnya mereka dalam ujian iman di sini. Benarlah yang dikatakan Amsal Sulaiman pasal 1 ayat 7 dan ayat 9 dan 10. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Serta mengenal Allah yang Maha Kudus adalah sumber pengertian. Itu kuncinya. Ya. Jadi waktu mereka punya takut akan Tuhan, hasilnya apa? Tidak takut kepada ujian. Berani menghadapi ujian. Waktu mereka taat kepada Tuhan, membuat mereka optimis bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan melindungi mereka. Saya baca cerita suatu hari ada seorang turis namanya Mr. Peterson. Dia ke Indonesia pertama kali. Nah dia sudah dengar bahwa Indonesia itu negara ketiga, kotor, kurang aman. Khususnya Jakarta yang terkenal banyak copet, banyak macet. Turun sampai airport, deg-degan, lalu dia panggil taksi, dia naik taksi. Dia lihat sopir taksinya agak hitam, ya, deg-degan juga. Lalu dia tanya, Pak, benar gak bahwa Indonesia itu negara yang sehat dan aman? Lalu bapak ini bilang, ya pasti. Loh kenapa kamu bilang begitu? Sopir itu bilang, sejak pertama aku tiba di sini, aku tidak bisa bahasa Indonesia satu kata pun. Ya. Aku itu lemah. Bahkan boleh dibilang, kepalaku juga gak ada rambutnya. Aku gak bisa berjalan dari kamarku itu dari ujung ke ujung, gak bisa. Aku lemah. Aku hanya ada di ranjang. Dan bergerak pun orang mengangkat aku. Tapi kamu lihat aku sekarang. Turis tuh bilang, wow, wonderful, hebat sekali. Bapak ke sini sejak kapan? Ya saya lahir di sini. Ya jelas lah waktu bayi gak bisa apa-apa. Tapi ini contoh seorang yang apa? Optimis. Dia optimis tentang negaranya. Dia optimis tentang kerjaannya. Dia optimis menghadapi persoalan apapun. Saya tidak tahu Tuhan izinkan saudara menghadapi ujian apa. Tapi ingat, kalau mau lulus ujian, saudara harus optimis dan berani. Ya. Jangan hidup karena kata orang. Kalau saudara hidup karena kata orang, bahaya. Oh kata orang kan gini, kata orang kan gitu. No. Juga bukan hidup tergantung situasi. Habis, aku lahirnya sih di Indonesia, di desa lagi ujung. No. Bukan karena situasi, bukan karena lokasi, bukan karena ada persoalan apapun. Kalau Tuhan izinkan saudara menghadapi itu, mengalami ujian itu, ingat. Ketika saudara sungguh-sungguh berani dan optimis di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menguatkan. Dan Tuhan akan memberkati kamu lulus dengan gemilang. Amin. Yang kedua, jalani dengan berharap kepada Tuhan. Tadi Paul dan Susi nyanyinya bagus ya teksnya. Kok bisa pilih lagu berharap?
Saya nggak pesen-pesen loh padahal. Bagus. Ayat 17a mengungkapkan, ada sebuah ungkapan, Allah memberikan, perhatikan kalimat itu, dua kata itu. Allah memberikan pengetahuan, pengertian, dan lain-lain. Nah ini menunjukkan bahwa Daniel dan kawan-kawan dalam menjalani ujian iman itu mereka melibatkan Allah. Gak sendirian. Bukan saja melibatkan Tuhan Allah dan mereka berharap kepada Tuhan dalam doa mereka. Meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, saya yakin 10 hari itu bergumul banget. Ya, Tuhan tolonglah, kami sudah menantang nih penjenang, 10 hari lagi Tuhan, tolong. Kalau saudara dalam ujian itu gimana? Kira-kira habis makan sayur dan minum air tiap hari ngaca gak? Tambah cakep gak sih? Tambah gendut gak sih? Saudara, kalau tiap hari begitu, saudara jadi aneh tau. Saudara jadi ragu-ragu. Saya yakin Daniel dan kawan-kawan bukan itu. Ketika berharap kepada Tuhan, bukan kemudian tiap hari mikir, iya benar gak ya? Saudara pernah gak doa? Lalu amin, begitu amin. Bisa gak ya Tuhan? Datang lagi itu, kekhawatiran, ketakutan. Tapi waktu doa begitu mantap. Tuhan, saya yakin, Tuhan yakin kuasamu besar. Dalam nama Tuhan Yesus berkati aku, sembuhkan aku, amin. Begitu amin, lupa. Takut lagi, khawatir lagi, curiga lagi. Tidak. Nah nanti sampai pasal ke-6, contohnya ayat 10. Ya, saudara akan menemukan bahwa Daniel itu dan kawan-kawan, mereka itu orang-orang yang setia dalam doa, tekun dalam doa, sehari 3 kali. Ini tradisi orang Yahudi. Saya yakin mereka kalau sudah begitu taat, berani tidak mencemarkan diri secara jasmani dan rohani, pasti mereka taat kepada tradisi berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan 1 hari 3 kali. Menghadap Yerusalem. Nah hari ini kita doa gak usah menghadap Yerusalem saudara. Ya. Karena Tuhan ada di segala tempat. Saudara mau hadap mana boleh, barat, timur, utara, selatan silakan. Ya, mau tengkurap juga boleh. Tapi poin di sini adalah apa? Tekun berdoa dan memuji Tuhan. Itu berharap. Jadi berharapnya bukan memikirkan, oh nanti bisa terjadi gak? Enggak. Tapi waktu berharap itu apa yang sudah pikirkan? Sudah pikirkan, aku yakin. Kalau sudah minta kepada Tuhan, aku tekun berdoa dan memuji Dia, Dia akan memberkati. Itu berharap. Kemudian ayat 19, 18, 19 mengatakan setelah selesai waktunya. Program raja itu, 3 tahun tadi saya katakan. Ya, bisa dicek di ayat 5, itu 3 tahun programnya. Raja gak tahu selama 3 tahun mereka itu hanya minum air dan makan anggur. Tapi setelah itu berarti masuk tahap kedua. Lulus ujian apa tidak? Menghadap Nebukadnezar. Lalu ayat 19, diadakanlah ujian. Metodenya cakap-cakap. Tanya jawab. Jadi raja itu pintar juga. Satu-satu anak muda itu tanya jawab. Lalu dikatakan didapati tidak ada yang melebihi Daniel dan kawan-kawan. Dan mereka langsung diangkat menjadi pejabat tinggi raja. Hari itu juga langsung bekerja kepada raja. Jadi saudaraku, dalam perikop ini kita melihat Daniel dan kawan-kawan 2 kali lulus ujian. Ujian tahap pertama 10 hari lulus, dan kemudian ujian tahap kedua sepanjang 3 tahun dalam program bachelor atau gimana, 3 tahun. Mereka lulus. Lulus dengan baik. Lulus dengan gemilang. Kalau di universitas dunia hari ini lulus itu cum laude udah hebat ya. Wah cum laude. Tapi ada yang lebih dari cum laude mungkin summa cum laude, magna cum laude. Paling tinggi, paling terhormat.
Daniel dan kawan-kawan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dari semua gelar atau semua status penghargaan yang bisa dikasih oleh universitas di muka bumi ini. Lebih dari cum laude dan summa cum laude atau magna cum laude. Ya. Sebab apa? Ayat 20 mengatakan, Raja Nebukadnezar mendapati Daniel dan kawan-kawan 10 kali lipat lebih cerdas, lebih pintar dari semua anak muda yang mengikuti program pembinaan dari Nebukadnezar. Nah, sudah 10 kali lipat itu bukan benar-benar 10 hurufiah secara matematis, bukan. Di sini bukan makna hurufiah, tapi makna simbolik. 10 artinya sempurna. Jadi mereka mendapatkan sebuah penghargaan. Ya. Lulus sempurna. Wah. Lulus, atau arti lainnya, lulus berlipat-lipat ganda. Jadi 10 kali itu artinya sangat-sangat banyak kali kehebatan mereka. Ya. Lebih dari summa cum laude atau magna cum laude. Bahasa Indonesia juga ada yang simbolik begitu kan. Misalnya kita tahu misalnya istilah orang Indonesia 1001. Istriku itu punya alasan selalu deh 1001 macam. Artinya apa? Bukan benar-benar alasannya 1001, bukan. Artinya apa? Sangat-sangat banyak. Kepalaku sampai pusing 7 keliling. Nah bukan berarti benar-benar pusingnya lalu dia muter 7 kali, bukan. Itu artinya apa? Sangat-sangat pusing punya istri yang demikian. Saudara ngerti gak? Jadi Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih pintar, artinya ini sudah maksimal. Sangat-sangat cerdas, berlipat-lipat ganda dan sempurna. Saudaraku, orang yang berharap kepada Tuhan, yang tekun dalam doa, tekun di dalam memuji namanya dan menyembahnya, pasti akan mengalami kelulusan yang gemilang. Pasti akan ditolong. Lulus ujian dengan sempurna. Berkatnya berlipat-lipat ganda. Ya. Saya gak tahu saudara diizinkan Tuhan menghadapi ujian apa saat ini. Tapi ingatlah, ketika ujian itu datang, selalu ada sisi lain dari pihak si jahat mau menjatuhkan. Jangan saudara tergoda, jangan saudara terjebak dengan tawaran-tawaran itu. Firman Tuhan mengatakan hati-hati dengan tawaran godaan dari dunia ini. Yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Sebab semua itu sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang memegang kehendak Tuhan, memegang kepada firman-Nya, berpegang dan berharap kepada Tuhan, dia akan hidup dan berhasil selama-lamanya. Saya jadi ingat sebuah cerita yang berapa tahun lalu saya ceritakan di sini. Dikirim sama teman saya dari Indonesia, dari Sumatera. Ya. Katanya cerita sungguh-sungguh terjadi, karena yang cerita itu tantenya orang Batak, Boru, Simatupang. Ya Simatupang bukan berarti siang malam tunggu panggilan, bukan itu. Yang benar. Nama anak itu Bernard. Bernard itu kerja di Jakarta. Waktu kerja di Jakarta, sebuah perusahaan yang cukup besar, dia sukses, posisinya baik. Tiap bulan gajian dia selalu gak lupa kirim uang kepada orang tuanya di kampung. Ya, di Sumatera Utara. Orang tuanya senang. Dan selalu pesan, jangan lupa doa, orang tua pun mendoakan. Ya. Bernard seorang yang berdoa, berharap kepada Tuhan. Dan dia diberkati. Tapi bisa saja ada ujian datang, bukan? Suatu kali, setelah kira-kira 5 tahun bekerja, perusahaannya bangkrut. Dan dia harus di PHK. Nah, waktu di PHK itu, dia dapat bonus. Cukup besar.
Mungkin 2-3 kali lipat dari gajinya. Jadi karena dapatnya banyak, Bernard juga kirim uang banyak ke kampung. Lalu kirim pesan, ayah dan ibu, saya harap kalian rela menerima kiriman ini. Sebab saya sekarang di Jakarta sudah memble. Udah di PHK, memble. Tolong jangan lupa doakan. Nah, orang tuanya nggak tahu apa itu memble. Lalu senang sekali. Wah, gila anak ini kirim duit begitu banyak. Kita harus bikin pengucapan syukur. Maka diundanglah seluruh gereja. Penatua, pendeta, semua. Untuk mengadakan kebaktian ucapan syukur. Dan waktu di kebaktian itu si ayah kemudian kesaksian. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketahuilah. Anak kami di Jakarta sekarang sudah memble. Itu sebabnya kami dapat wesel kiriman uang sampai 2-3 kali lipat. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan membuat dia memble. Saya minta dengan sangat supaya kalian semua berdoa bersama-sama saya. Supaya anakku Bernard di Jakarta itu lebih memble. Dalam ketidaktahuan mereka. Tapi herannya, berapa waktu kemudian Bernard dapat kerjaan yang lebih baik, yang 2 kali lipat gajinya. Sungguh-sungguh luar biasa. Singkat cerita dia pulang kampung di Natal akhir tahun kemudian bawa banyak kado. Wah, lagi sibuk-sibuk bagi kado, mamanya bilang, anakku cobalah cerita apa kerjaanmu di Jakarta. Posisinya apa itu, pangkatnya apa itu. Kamu pasti sudah lebih memble di sana. Anaknya kaget. Hah? Dia mulai berpikir sedang, ini mama kok ngomong begini. Baru dia ingat, oh waktu itu cuma minta doa karena sudah memble. Setelah diceritakan semuanya tertawa terbahak-bahak. Poin saya di sini saudara bahwa humor ini mengajarkan ujian apapun yang kau alami. Entah di pekerjaan, entah di rumah tangga, entah di menghadapi manusia lain, entah apapun, saya nggak tahu. Poinnya adalah orang yang berharap. Berharap kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti melaksanakan firman-Nya. Dan orang yang berharap tidak akan menjadi lelah, kata Yesaya 40. Tetapi akan terus terbang tinggi dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ini yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Kalau kita lihat di ayat 21, Daniel itu ada tambahan berkatnya lagi. Dia dikasih umur panjang. Umur panjang. Supaya dengan berkat-berkat yang dia punya, dia bisa berbuah lebat menjadi berkat untuk banyak orang. Nah dikatakan di sana, Daniel bekerja di istana raja sampai tahun pertama Raja Koresi. Nah, tahun pertama Raja Kores itu adalah 539 BC. Waktu pertama kali Daniel dan kawan-kawan ditawan ke Babel itu adalah tahun 605 BC. Kalau Daniel dan kawan-kawan, waktu ditawan itu adalah umur sekitar 15 atau 17, masih anak muda, maka usia Daniel waktu pemerintahan Kores itu 81 atau 83 antara itu. Artinya apa? Sampai usia 80 lebih, Daniel itu masih efektif dan produktif melayani di sana. Menjadi berkat untuk seluruh kerajaan Babel yang menguasai banyak kerajaan lainnya.
menjadi berkat bagi banyak orang lain, tetap dipakai. Walaupun sudah 80 lebih. Efektif dan produktif. Panjang umur. Jadi saudara yang belum kelas 8, ya jangan pikir cepat-cepat untuk ya udah gak berguna, ngapain, mati aja. Jangan pikir begitu. Paul 80 lebih, hampir 90 masih kuat nih, cuma gak muncul dia. Kalau Tuhan memberimu panjang umur, ingat ada gunanya. Ada tujuannya. Supaya hidup saudara tetap menjadi berkat. Amin. Kalau saudara dikasih umur panjang dan berkat-berkat lainnya, maukah saudara pakai berkat itu untuk memberkati orang lain? Gak salah minta berkat sih. Pak Edi bilang tahun double-double, kita tahun ini minta berkat double. Berkat sih boleh minta, tapi sudah juga harus menjadi berkat double, mengerti? Waktu kamu minta triple, ingat kamu harus bisa menjadi berkat secara triple juga. Siapa yang kerja jadi waiter di restoran? Saya tanya, tips yang pernah kamu terima paling besar berapa? Dalam satu hari, ada yang dapat 1.000 gak coba? Saya baca cerita ini, berita beberapa waktu yang lalu. Ada seorang waiter di sebuah restoran di Illinois. Ya. Dia udah cukup lelah, stres, menghadapi banyak persoalan. Ya. Tapi hari itu melayani masih dengan baik. Masih melayani dengan baik. Dan kaget sekali, ternyata ada satu orang yang meninggalkan tips $10.000 dan menulis di situ tips untuk Yesus atau demi Yesus. Luar biasa ya. Kalau saudara dapat tips segitu gimana? Puji Tuhan, gak usah kerja 3 bulan. Jadi tambah males, saudara. Lalu berita juga mengatakan bahwa di North Carolina, ya, ada sebuah restoran Waffle House. Ya, ada seorang meninggalkan tips $1.000 untuk waiternya. Ya. Lalu juga di Arizona, ya, melaporkan bahwa ada satu orang juga meninggalkan tips 2 kali. Ya. Dia minum-minum dulu, kemudian dengan temannya, lalu waktu tulis itu dia tinggalkan $1.000, dia tulis tip for Jesus. Terus gak jadi pulang, minum-minum lagi dengan temannya. Setelah minum-minum lagi, dilayani lagi dengan baik, itu di tabnya waktu terima, waiternya buka, lah 10 kali lipat. 10.000, jadi total orang itu memberikan 11.000. Ini contoh-contoh yang terjadi di Amerika. Satu lagi misalnya Crudo, ada sebuah restoran. Bapak itu meninggalkan 2.500. Ini semua menjadi berkat untuk waiter. Seorang waiter bernama Spottelson, dia bilang, waduh saya senang sekali menerima itu. Di hari itu dapat bagian $4.000. Wah, sampai manajernya juga, oh my gosh. Dapat $4.000 pulang, dia lewat sebuah bar, dia juga minum. Ya, dia minum, dia punya minuman $40, tapi dia kasih tips $60, bagi untuk yang lain. 1 kali lipat lebih. Baru dapat 4.000. Nah hari ini kalau saudara dapat bonus, dapat tips, dapat berkat, saudara ngapain berkat itu? Saudara simpen apa saudara share bagi ke orang lain? Ini pasti orang-orang kaya yang ingin berbuat sesuatu, kejutan ya, mungkin untuk masuk news juga ya.
Saya harap dia nggak kemudian masuk kamera di TV, tunjukkan mukanya, lalu this is me. No. Ya motifnya jadi nggak benar, right? Tapi poin saya adalah hari ini kita menghadapi berbagai tantangan, ujian, dan persoalan yang berat di akhir zaman ini. Ketika dunia kita semakin gelap, ketika dunia kita semakin tidak bersahabat, ketika dunia kita sedang menawarkan banyak ujian dan cobaan lewat si jahat dan dunia yang akan binasa ini, bagaimana reaksi orang Kristen kita semua? Seharusnya orang Kristen makin bercahaya bukan di tengah kegelapan? Makin berbuat baik bukan? Makin rindu menjadi berkat bukan? Di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau jadi berkat, kitalah orang-orang percaya yang harus bangkit dan tetap menjadi berkat. Maka dalam persoalan apapun, dalam ujian dan tantangan apapun, Tuhan akan memberkatimu lulus dengan gemilang. Ingat kawanku, begitu hidupmu tidak menjadi berkat untuk orang lain, hanya hidup untuk diri sendiri, itu adalah hidup yang percuma dan sia-sia. Dan ketika hidupmu ditutup, mungkin kau tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi berkat. Saya nggak tahu kapan ditutup. Kemarin dalam meeting Pak Hari sharing tentang suami dari keponakan istrinya. Yang pagi-pagi sekali mereka dapat kabar, dapat serangan jantung, meninggal dunia. Usia hanya 42. Juga tahu kapan kesempatanmu. Saudara tidak tahu jelas, saya juga gak tahu jelas kapan kesempatan kita ditutup. Bukan nakut-nakutin, tapi Tuhan kalau masih kasih kesempatan, mari hidup menjadi berkat dan mari lulus ujian dengan baik. Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik di hati, di pikiran kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, menghibur kami, memimpin kami, menuntun kami, agar dalam ujian iman di dunia ini, kami mengalami keberhasilan, kesuksesan yang gemilang, demi kemuliaan bagi nama Tuhan, demi menjadi berkat bagi banyak orang lain, demi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.